Di kesempatan video kali ini ya, kami ada garapan Mio Soul GT125 ya rekan-rekan. Memiliki problem atau trouble, ada yang bunyi aneh ya di bagian roda belakangnya ini. Jadi begitu kita putar untuk rodanya seperti ada besi ketemu besi ya. Tapi memang kalau kita putar biasa ya untuk rodanya ini tidak terlalu kedengaran ya untuk suaranya. Tetapi begitu kita test drive atau tes jalan, suaranya kedengaran sekali ya, berisik di bagian roda belakangnya. Jadi apakah penyebabnya? Jadi langsung kita bongkar saja ya di bagian CVT-nya. Kemudian kita lepaskan ya untuk baut puli belakangnya ini menggunakan kunci shock 22. Kunci shock 24 ya rekan-rekan. Oke, kita lepaskan untuk pulinya, tetapi untuk suaranya ternyata masih sama ya, masih berisik begitu kita putar roda belakangnya. Oke, jadi lanjut saja ya, kita bongkar di bagian tromolnya. Nanti kalau sudah kita lepaskan untuk tromolnya aman, berarti permasalahannya berada di bagian gearbox. Tetapi kita cek dulu ya, alangkah baiknya di bagian roda belakangnya ini kita lepaskan untuk knalpotnya dulu rekan-rekan, menggunakan kunci shock kunci shock 12 ya untuk melepaskan baut knalpotnya. Kemudian yang depan juga kita lepaskan menggunakan kunci 12 ya, tapi yang T. Oke, kita lepaskan dulu untuk knalpotnya. Kita cari tahu dulu ya penyebab motor ini bunyi berdenyit ya, seperti besi ketemu besi ya suaranya. Tadi saya kira di bagian CVT-nya ya, tetapi setelah kita bongkar untuk CVT-nya aman ya, masih untuk suaranya begitu kita putar roda belakangnya. Jadi lanjut kita bongkar untuk roda belakangnya ini ya, di tromolnya ini kita cek dulu. Kita lepaskan untuk baut rodanya ini menggunakan kunci shock 24 ya. Kemudian kita kendorkan ya untuk setelan kampasnya atau setelan remnya ya, supaya bisa kebuka untuk tromolnya ini. Oke, setelah kelepas atau setelah kendor untuk baut setelan remnya, kemudian kita lepaskan saja ya untuk rodanya. Dan ini untuk rodanya macet ya, susah kita keluarkan ya. Oke, alhamdulillah sudah kelepas, dan ternyata penyebabnya ini di bagian kampasnya ya rekan-rekan ya. Oke, ini langsung kelepas ya untuk kampasnya ini. Nah, ini penampakan dari kampasnya ini, ternyata pernya kelepas ya. Nah, yang satu masih utuh untuk pernya, per kampasnya ya. Kemudian kita cek yang satunya ini, kita cari dulu ya. Nggak mungkin tidak dipasang ya, pasti dipasang ini. Oke, ini ternyata yang satunya ya mengalami patah ya untuk per kampasnya. Jadi penyebab utamanya ini dari per kampas yang patah, kemudian bergesekan dengan tromolnya atau peleknya ya. Makanya bunyinya aneh seperti besi ketemu besi ya, bergesekan. Tetapi untuk remnya masih lumayan pakem ya, makanya tadi tidak kita curigai di bagian kampasnya ya yang bermasalah. Ternyata setelah kita bongkar untuk CVT-nya masih juga ya untuk suaranya. Nah, ini bekas dari gesekan per kampas yang patah tadi ya sama tromol, makanya bunyinya seperti berdenyit gitu ya. Oke, lanjut saja kita lakukan pergantian ya untuk per kampasnya. Kemudian untuk kampasnya juga kita ganti sekalian rekan-rekan. Kita bersihkan dulu ya untuk tempat kampasnya ya, supaya pengereman lebih pakem ya, dan tentunya tidak berdenyit saat kita melakukan pengereman ya. Kalau ini kotor ya, terus biasanya habis dicuci sering bunyi ya, berdenyit. Solusinya kalian bisa bersihkan atau rekan-rekan bisa bersihkan ya di bagian kampas remnya. Oke, setelah dikira bersih ya untuk tempat kampas remnya, kemudian di as remnya ini kita kasih garis rekan-rekan ya. Dan untuk as remnya dipastikan lancar ya untuk mainnya. Tidak boleh seret, kalau seret nanti bisa terjadi lengket ya di bagian remnya. Jadi kita pastikan dulu untuk as remnya ini tidak mengalami lengket ya. Kemudian di as rodanya ini
kita kasih grease juga ya, nanti supaya sewaktu-waktu kalau mau dibongkar ya enak ya, tidak terjadi lengket seperti di awal tadi. Kemudian kita pasangkan untuk rodanya, kemudian baru kita pasang reng, kemudian kita kencangkan menggunakan impact dan kunci shock 24. Nah, alhamdulillah ya, untuk suaranya ini sudah bersih, tidak ada lagi bunyi kemresek ya seperti di awal tadi atau berdenyit ya. Nah, kemudian kita tes remnya tidak terjadi lengket. Nah, setelah itu baru kita lakukan pemasangan atau kita pasang untuk knalpotnya ya rekan-rekan. Dan untuk knalpotnya jangan sampai jatuh ya, untuk packingnya nanti rekan-rekan bisa kerja 2 kali ya. Nah, dipastikan dulu untuk pak knalpot atau packing knalpotnya sudah nempel ya, baru kita lakukan pemasangan untuk knalpotnya. Karena keseringan ya, saya juga sering mengalami begitu kita pasang untuk knalpotnya ternyata paknya masih di bawah ya, bongkar lagi akhirnya. Oke, kita kencangkan dulu ya untuk baut knalpotnya, dan alhamdulillah ya sudah aman untuk permasalahan di bagian roda belakangnya ini yang bunyi aneh tadi ya, bunyi kemericik. Dan untuk CVT nya ini karena sudah kita lakukan pembongkaran ya, kita sekalian saja ya untuk servis di bagian CVT nya ini, karena untuk CVT nya juga sudah lumayan kotor ya. Oke, kita bongkar untuk puli depannya, kemudian kita lepaskan ya untuk kipas rulernya menggunakan kunci shock 17 tentunya dan impact ya rekan-rekan. Kemudian kita lakukan pengecekan di bagian rollernya, kemudian rumah rollernya ya rekan-rekan ya. Untuk rollernya sebenarnya sudah peyang ya atau penyok, tetapi masih bisa kita gunakan ya. Jadi kalau masih bisa kita gunakan ya, kita gunakan lagi ya rekan-rekan ya. Nah, ini penampakan dari rollernya ini sebenarnya sudah penyok ya, tetapi masih layak pakai ya, kita pakai. Kemudian kita cek di bagian rumah rollernya masih aman ya, masih sepan. Caranya kita masukkan bosnya, kemudian kita goyang kiri kanan ya, masih sepan, berarti untuk rumah rollernya juga masih aman. Kemudian tinggal kita servis saja ya rekan-rekan, kita bersihkan semua di bagian komponen-komponen CVT nya. Kemudian kita semprot-semprot ya. Di sini saya gunakan carbo cleaner ya, biar bersihnya maksimal. Bisa juga kita atau teman-teman atau rekan-rekan gunakan bahan bakar, air sabun juga bisa ya rekan-rekan ya, tergantung budget. Kalau mau lebih maksimal ya kalian gunakan carbo cleaner ya, mau merek apapun itu, yang penting kita gunakan carbo cleaner supaya bersihnya lebih maksimal ya. Oke, kemudian kita rakit ya untuk komponen-komponen CVT nya, mulai dari puli belakangnya kita pasangkan, kemudian untuk rollernya juga kita rakit ya. Untuk pemasangan rollernya ini bebas ya rekan-rekan ya, karena tipenya ketutup ya untuk kiri kanan rollernya ini, jadi mau dibolak-balik juga tidak masalah ya. Kemudian baru kita pasang untuk penutup rumah rollernya, dan jangan lupa dikasih grease ya sedikit. Nah, di sini ada ringnya ya, sebelum kita lakukan pemasangan rumah roller ada ring baru rumah rollernya ya rekan-rekan ya. Kemudian kita masukkan untuk T-belnya, baru kita pasang ring lagi. Nah, ring yang di tengah ini agak tipis ya dari ring pertama tadi yang kita masukkan. Kemudian kipas rollernya juga kita pasangkan. Oke, untuk kipasnya dipastikan harus masuk dulu ya rekan-rekan, di bagian dratnya ini atau di bagian knocknya jangan sampai miring ya. Nah, kita pastikan dulu betul-betul masuk untuk kipasnya, baru kita pasang untuk lawan dari gigi pinion ya atau gigi starter. Oke, ini kita coba paskan dulu ya, harus betul-betul pas. Nanti kalau sudah miring bisa fatal ya, atau bisa rusak di bagian gigi kipasnya ini maupun di gigi kerek asnya.
Oke, setelah pas atau setelah masuk ya untuk kipasnya, baru kita pasang untuk lawan gigi starter atau lawan gigi pinionnya ini, baru kita pasangkan untuk ringnya ya. Kemudian baru kita pasang untuk murnya. Oke, ini untuk puli belakangnya juga kita pasangkan untuk murnya ya. Dan untuk puli belakangnya ini tidak ada ringnya ya, langsung mur. Oke, kemudian kita kencangkan ya untuk puli depannya menggunakan kunci sok 17, dan yang belakang kita gunakan kunci sok 24 rekan-rekan ya. Oke, setelah ini kita tes dulu ya hidup untuk motornya rekan-rekan. Oke, alhamdulillah ya rekan-rekan, sudah aman, tidak ada suara lagi yang aneh ya. Di bagian roda belakangnya sudah bersih, mulus. Kemudian kita pasangkan lagi ya untuk bak CVT-nya ini. Kemudian untuk baut-bautnya jangan sampai kelupaan rekan-rekan, kita paskan dulu ya. Kita pasang untuk baut-bautnya satu persatu, baru kita melakukan pengencangan ya di bagian bautnya ini. Dan saya akhiri ya video kali ini. Nah, ini coba kita putar. Untuk roda belakangnya sudah aman ya, tidak ada suara aneh lagi ya begitu kita putar roda belakangnya seperti di awal video tadi ya rekan-rekan ya. Nah, ini sudah beda sekali ya untuk suaranya. Oke, kami akhiri saja ya video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua tentunya. See you next time dan salam otomotif.